بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan apa yang terjadi di masa lalu daripada gerakan kaum Khawarij yang berakhir daripada pembunuhan Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan musibah yang akan beliau terima daripada orang-orang Khawarij sementara apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Beliau terbunuh dalam keadaan mazlum, dan beliau bertahan dalam pengepungan dalam rangka untuk menahan tertumpahnya darah kaum muslimin yang lebih besar, dan itu pun termasuk sebagai bagian dari keutamaan beliau. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Husain rahimahullah, yang sanadnya sampai kepada Abdurrahman ibn Mahdi, yang mengatakan, "Laulam yakun fi Utsman radhiyallahu anhu illa hatani al-khaslatan kafata badluhu damuh duna damil muslimin wa jam'uhul mushaf." Kalau seandainya pada diri Utsman ibn Affan tidak ada kebaikan kecuali dua kebaikan saja, maka itu cukuplah, yaitu beliau mengorbankan, tapi mengutamakan daripada pengorbanan dirinya serta apa yang beliau lakukan daripada mengumpulkan mushaf yang berserakan di tangan para sahabat, kemudian dikumpulkan dan ditulis dengan satu huruf Naam, sehingga terkenal sampai sekarang dengan mushaf Utsmani.
Oh iya. Kemudian disebutkan bahwa seluruh para sahabat Nabi di masa itu mengingkari tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Bahkan mereka menganggap itu merupakan perkara besar, serta mereka pun berusaha untuk memberikan pertolongan kepada Utsman bin Affan, tapi beliau tidak mau. Artinya dibiarkan kondisinya sampai seperti itu, sampai beliau terbunuh. Ikhwan fillah azakumullah, kembali kita kepada topik dari apa yang menjadi topik pembahasan kita. Di sini sebagaimana di awal tadi, apa yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang tentang gerakan daripada terorisme, gerakan teror, apa yang itu dikatakan teror bom atau yang lainnya, yang mereka kemas dengan bentuk dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang memberikan semacam pengkelabuan kepada kaum muslimin, sehingga di antara kaum muslimin ada yang terpengaruh, dalam artian ada yang membenarkan tindakan-tindakan tersebut, bahwa mereka dianggap telah berbuat untuk Islam, sementara kita belum berbuat apa-apa. Ya. Maka di sini kita hendak meluruskan bahwa apa yang diperbuat itu bukan untuk Islam sama sekali, bukan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk menjadikan Islam itu makin mulia, tetapi justru makin terpuruk dan menjadikan manusia yang lain lari daripada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, sementara banyak dari kalangan kaum muslimin yang belum mengerti tentang apa itu jihad sebenarnya, bagaimana keutamaan dan kedudukannya, serta bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana macam-macamnya, ya, dan lain sebagainya, serta hukum-hukumnya bagaimana. Sementara para ulama sudah menjelaskan, ya, dan menerangkan, tinggal sebenarnya mereka mau mendalami saja dan menerapkan apa yang ada di dalam ayat Allah ataupun sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bimbingan-bimbingan atau penjelasan-penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Seperti yang terjadi di akhir di masa-masa kita saat ini, apa yang mereka lakukan daripada gerakan teror dengan melakukan penyerangan atau peledakan di masjid, ya, di dalam masjid, untuk membunuh orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang kafir oleh mereka. Nah, demikian pula terjadi di luar negeri ini, daripada apa yang terjadi di Yaman, ya, yaitu menyerang masjid, daripada masjid penguasa Yaman dengan serangan bom di waktu sholat Jumat. Ya. Nah, di sini para ulama memberikan komentar dan bantahan dan penjelasan tentang apa yang berkaitan dengan masjid, ya, bahwa masjid Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu rumah Allah di muka bumi, sehingga memiliki kehormatan, ya, memiliki kehormatan yang harus ditegakkan, kehormatannya dimuliakan,
Demikian pula orang-orang yang berada di dalam masjid itu, ya, juga wajib untuk dimuliakan. Nah, sementara orang-orang Khawarij yang mereka melakukan penentangan kepada penguasa, mereka tidak pedulikan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa al-khaifin." Artinya Allah menyebutkan, dan siapakah orang yang paling zalim daripada orang-orang yang mencegah disebutnya nama Allah di dalam masjid tersebut dan berusaha untuk menghancurkannya. Ayat ini memiliki pengertian la azlamu mimman sa'a fi man'in nas min ada'il ibadat fi buyutillah wa sa'a fi hadmi buyutillah. Artinya tidak ada yang lebih zalim, ya, tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berusaha untuk menghalangi manusia dari menjalankan ibadah, ya. Seperti apa yang terjadi di dalam teror atau kejadian teror bom di Cirebon, yaitu ketika imam al-masjid hendak melakukan salat Jum'ah, hendak mengucapkan takbir, tiba-tiba terdengar ledakan, ya, sehingga menjadikan bubarnya salat tersebut, ya, dan terlukanya serta tertumpahnya darah dari kaum muslimin. Nah, sehingga tidak terlaksana salat Jumat itu di masjid tersebut, ya. Demikian pula yang terjadi di negeri Yaman baru-barusan saja. Ya, masjidnya dilempar oleh roket sehingga presidennya atau penguasanya terluka, dan sebagian dari kaum muslimin di dalam masjid itu juga ada yang terluka dan mati. Demikian pula tentara-tentaranya dan lain sebagainya, ya. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah dalam salah satu khutbahnya bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada kita untuk mengagungkan masjid, ya. Mengagungkan apa yang Allah telah perintahkan dan apa yang Allah telah syariatkan. Dan Allah menyatakan, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah, maka itu merupakan lebih kebaikan di sisi Rabbnya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-hurumatu jam'u hurma, wa hiya ma yajibu ihtiramuhu wa hifdhuhu wa ta'zimu min al-huquq wal ashkhas wal amakin wal azminah, wa ta'zimuha tawfiyatuha haqqaha wa hifdhuha min idha'atiha. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa al-hurumat, sebagaimana Allah mengatakan wa may yu'azzim hurumat, merupakan bentuk jamak dari kata hurmah, yaitu apa-apa yang wajib untuk dimuliakannya, dijaganya dan diagungkannya daripada hak-hak, kemudian pribadi-pribadi atau individu-individu manusia, serta tempat-tempat dan waktu. Jadi ada beberapa perkara yang wajib untuk dimuliakan berkaitan dengan hak manusia, ya, atau yang lainnya, atau berkaitan dengan fisik seseorang, atau berkaitan dengan tempat dan waktu, ya. Dan pengagungannya ialah memenuhi haknya serta menjaganya dari menyia-nyiakannya. Kemudian dan syahid daripada ucapan ini yaitu masalah al-amakin. Ya, ketahuilah kata beliau bahwa masjid-masjid merupakan tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kaum muslimin untuk mengagungkannya dengan sebenar-benarnya pengagungan yang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari bagian ketakwaan hati. Para ulama, artinya mayoritas para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sya'airullah di dalam ayat ini ialah adaul ibadat katsira. Di dalam ayat ini ialah i'lamu dinihi,
yaitu daripada simbol-simbol agama Allah. Ketahuilah bahwa masjid merupakan simbol yang paling terbesar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah, ya. Sampai sebagian salaf mengatakan bahwa rumah yaitu Al-Ka'bah, yang dimaksud ini adalah Ka'bah, Al-Bait adalah Al-Ka'bah, a'zamu ma'alim dinillah, merupakan simbol yang paling terbesar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa rumah Allah Subhanahu wa taala itu mahallul aman, yaitu tempat yang penuh dengan keamanan, ya. Allah katakan faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia dalam keadaan aman. Dan masih banyak yang lain tentang yang berkaitan dengan adab masjid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai orang yang telah makan bawang putih atau bawang merah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam masjid atau mendekat ke dalam masjid karena para malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu dengan bekas bau daripada bawang merah ataupun bawang putih tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang membawa senjata masuk ke dalam masjid, ya. Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memegang ujung yang tajamnya dari senjata tersebut, ya. Nah, tujuannya apa? Agar jangan sampai melukai kaum muslimin dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, artinya perkara ini diketengahkan bahwa apa yang dilakukan daripada tindakan-tindakan teror tersebut dari satu sisi saja sudah mereka keliru dengan kekeliruan yang besar, yakni membuat kekacauan di rumah Allah Ta'ala, bahkan dengan meledakkan, ya, bom, bahkan di situ sampai akhirnya terluka, tertumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian di situ terhalangnya ibadah yang hendak dilakukan, ya, artinya bertumpuk-tumpuk kemaksiatan. Belum lagi tindakan melawan pemerintah itu juga merupakan tindakan yang menyimpang. Jadi bertumpuk-tumpuk kemaksiatan yang didapatkan, ya, oleh para pelakunya. Bahkan sampai pada tingkatan mereka membunuh dirinya dengan perbuatan itu. Itu pun juga merupakan jarimatun azimah, ya, kedurhakaan atau dosa yang besar, yang mana pelakunya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam dalam kondisi dia seperti ketika membunuh dirinya, ya, yakni qatilun nafas, bahwa orang yang membunuh dirinya maka dia akan diazab dengan cara, ya, dengan azab sebagaimana dia melakukannya ketika di dunia. Nah, ini sebagai satu bukti. Kemudian kita kembali melihat bagaimana sih sebenarnya jihad fisabilillah itu bagaimana? Apakah jihad itu sesuatu yang mengerikan atau bagaimana? Ya, bagaimana pemahaman yang benar terhadap perkara ini? Ya, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberikan kajian yang akhirnya kajiannya itu ditranskrip dan dicetak sebagai sebuah buku kecil yang alhamdulillah isinya begitu pentingnya. Beliau menjelaskan bahwa yang pertama, bahwasanya jihad, keutamaan dan kedudukannya dalam Islam. Di sini kata beliau bahwa jihad di jalan Allah merupakan kewajiban yang agung dan merupakan tiang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan kepada Mu'adz ibnu Jabal, kata beliau, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dharwati sanamih. Maukah kalian aku kabarkan dengan pokok perkara, kemudian tiangnya dan puncaknya?
Beliau mengatakan ra'sul amri al-Islam wa darwatu wa amuduhu as-salah wa darwatu sanamihi al-jihad. Ya. Kemudian beliau mengatakan pokok perkara adalah al-Islam, tiangnya adalah salat dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memerintahkan, menganjurkan dan mendorong dalam banyak ayat. Demikian pula nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan, mendorong dan menganjurkan serta menerangkan keutamaan-keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama menganggapnya bahwa jihad itu sebagai rukun Islam yang keenam, ya, karena pentingnya dan karena banyaknya ayat dan hadis dalam perkara ini. Nah, dan ini sesuatu yang tidak patut untuk diragukan lagi. Ikhwan fillah azakumullah. Tentunya kata beliau, dan ini adalah sesuatu yang tidak patut diragukan lagi, dan jihad merupakan perkara yang kalangan ahli ilmu telah sepakat tentangnya. Dan bab ini, yakni jihad, tersusun di dalam kitab-kitab fikih, hadis, dan juga dalam pembicaraan para ahli ilmu. Mereka telah menetapkan beberapa persyaratan dan ketentuan-ketentuan tentang jihad yang mereka ambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di masa kita saat ini telah menyebar luas omongan dan ucapan tentang permasalahan yang besar ini. Ucapan-ucapan itu dipegangi oleh orang-orang yang tidak memiliki basirah. Mereka berbicara tentang jihad yang pembicaraan mereka itu mengarah kepada ada yang bersikap ekstrim, antara ekstrim dengan dan hulu, ya, antara ekstrim atau hulu, atau meremehkan atau menggampangkan perkara jihad ini. Sehingga sebagian orang-orang bodoh dan musuh-musuh Islam, mereka memiliki kepentingan, yaitu menggambarkan di dalam jihad di dalam Islam sebagai suatu bentuk kekejian dan pemaksaan atas agama. Padahal Allah Ta'ala telah menyatakan la ikraha fid din, ya. Nah, jadi ada yang ekstrim, ada yang menggampangkan. Nah, mereka menganggap bahwa di dalam ajaran Islam tidak ada perintah untuk berperang dan berjihad. Ya, ini satu sisi. Jadi ada kelompok orang yang mengatakan tidak ada jihad di Islam. Ya, tidak ada perintah untuk berjihad. Sedangkan sisi yang lainnya, yaitu kelompok radikal atau yang bersikap ekstrim di dalam masalah ini, mereka berbicara tentang jihad tanpa dasar ilmu dan tanpa patokan atau ketentuan syariat. Oleh karena itu sudah selayaknya untuk memprioritaskan penjelasan perkara yang agung ini. Nah, jadi kelompok yang lainnya ekstrim, ya, sampai mereka melakukan gerakan-gerakan teror tersebut dan diatasnamakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu untuk diprioritaskan, kata Syekh Hafizahullah, membahas dan menjelaskan perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang antara dua tingkatan jauhnya seperti antara langit dan bumi. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk, ya, 1 derajat dan seterusnya daripada ayat ini. Kemudian yang perlu diketahui bahwa kewajiban berjihad di jalan Allah ini telah ada sejak dahulu, ya, bukan hanya kepada umat Muhammad saja,
Tetapi kepada umat-umat yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkannya pula. Seperti Nabi Musa alaihissalam telah berjihad keluar membawa Bani Israel, dan beliau berkata kepada kaumnya, ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah untukmu, dan janganlah engkau lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Nah, kemudian Allah juga mensyariatkan perkara ini, yaitu di kalangan Bani Israel sepeninggal Musa, sebagaimana firman Allah, alam tara ilal mala'i min Bani Israel ba'di Musa idh qalu nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Ya. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Apakah engkau tidak memperhatikan pemuka-muka Bani Israel sesudah Musa, kata Allah, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika engkau nanti diwajibkan berperang, engkau tidak mau berperang. Mereka menjawab, mengapa tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami dan seterusnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayatnya bahwa syariatul jihad itu telah ada di masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di masa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman mendakwai Ratu Saba, dan mereka mengirimkan hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman, maka Nabi Allah Sulaiman menolak hadiah tersebut dan mengatakan, irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la kibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Saba itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina. Nah, ini artinya ayat-ayat yang menjadi syahid bahwa jihad itu sudah ada di dalam syariat terdahulu. Kemudian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang syariatul jihad yang Allah turunkan secara bertahap. Sebagaimana di awalnya disebutkan bahwa Nabi dilarang untuk berjihad ketika di Makkah. Kemudian ketika berhijrah, di awal hijrah, beliau diizinkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Dan tahap ketiga, Allah Ta'ala tetapkan hukumnya, kewajiban memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau masuk ke dalam Islam. Ya, nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bu'ithu bis-sayfi hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Aku diutus dengan pedang sampai Allah semata yang disembah dan tiada sekutu baginya. Demikian pula beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, dan jika mereka mau mengatakan la ilaha illallah, maka akan terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Kemudian jihad itu memiliki jenis dan macam-macamnya. Sebagaimana disebutkan, yang pertama adalah jihadun nafsi,
yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Ya. Sebelum ini Asy-Syaikh Hafizahullah menerangkan tentang definisi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata jihad itu sendiri, ya. Yakni jihad merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja jahada yujahidu jihadan. Sedangkan yang dimaksud dengan jihad ialah mencurahkan kesungguhan dalam menaati Allah dan beribadah kepadanya dan memerangi orang-orang kafir termasuk jihad. Nah, maka jihad itu bermacam-macam. Dan seorang muslim akan senantiasa berada di dalam jihad dengan salah satu macam darinya. Ya, ini berdasarkan macam-macamnya jihad, maka setiap individu muslim dia akan terus berada di dalam jihad, ya, dengan salah satu jenis daripada jenis jihad tersebut. Seperti di sini yang pertama, jihadun nafsi, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Ya, setiap orang memerangi hawa nafsunya di dalam menaati Allah, ya. Ia menyuruh hawa nafsunya untuk mampu senantiasa mentaati Allah dan mengharuskannya untuk tetap berada dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memaksa dan mengarahkan hawa nafsunya untuk berlaku lurus, ya, berjalan lurus. Naam, taat kepada Allah, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang mampu menaklukkan hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya, maka pasti dia akan mampu untuk melawan atau memerangi apa yang ada di luar dirinya. Kemudian yang kedua adalah jihadus syaitan, yaitu jihad memerangi syaitan. Ya, artinya apabila seseorang telah selesai memerangi hawa nafsunya, maka dia harus bersungguh-sungguh untuk melawan syaitan, yang syaitan merupakan musuhnya, yang dia senantiasa mendatanginya dari segala penjuru, dari depan, belakang, kanan dan kirinya, ya, dan syaitan berusaha menyeret dan memberikan was-was serta mengajak kepada kufuran serta kesyirikan dan kemaksiatan, ya. Nah, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana peperangan yang dilancarkan oleh syaitan, yaitu tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. yakni iblis la'anahullah, dia mengatakan kemudian saya akan mendatangi mereka, yakni Bani Adam, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada Allah Ta'ala. Nah, dan masih banyak ayat yang lain yang menerangkan bagaimana kebencian syaitan, ya, senantiasa melancarkan permusuhan, ya, kepada manusia. Maka di sini manusia butuh kesungguhan melawan dan memerangi asy-syaitonir rajim, ya. Nah, ini syaitan yang terkutuk. Tentunya di sini tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah, maka seseorang tidak akan mampu melawan syaitan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jihad memerangi ahli maksiat dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan kaum mukminin, dan ini dilakukan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan salah satu jenis daripada jihad. Namun dilakukannya sesuai dengan kemampuan, ya, tidak memaksakan diri, tapi sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa dari kalian yang mendapati kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah keimanan, ya. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, dalam menerapkan perkara taghyirul munkar, terutama ada yang berkaitan dengan tangan, dengan kekuatan, ini juga perlu diperhatikan bagaimana kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, ya.
supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang diingkarinya. Baik. Kemudian yang keempat, yaitu jihad kaum munafikin, yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan dan keislaman, namun mereka menyembunyikan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ini adalah musuh, yakni musuh Islam wal muslimin. Maka hendaknya kita berhati-hati sebagaimana Allah mengatakan humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Nah, dari sini dijelaskan bahwa menghadapi kaum munafikin ini, memerangi mereka, yaitu dengan bil bayani wal hujjah, yaitu dengan penjelasan dan dengan hujjah, ya, yakni membantah semua syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum munafikin dan mematahkan kerancuan pemikiran mereka, syubhat-syubhat yang mereka tebarkan, dan membantah kedustaan mereka serta mengungkap kepalsuan mereka. Ya, dan ini juga adalah kewajiban yang perlu ditegakkan bagi kita semuanya, karena orang-orang yang menjadi kaki tangan kufar dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim dan lain sebagainya, itu di tengah-tengah kaum muslimin juga banyak, ya. Mereka memang sengaja dididik oleh orang-orang kufar, ya, tujuannya untuk merusak kaum muslimin, ya, dengan tangan-tangan kaum muslimin sendiri, ya. Sebagaimana program daripada orang-orang kafir dalam menghancurkan Islam wal muslimin, ketika mereka menghancurkan secara fisik, mereka tidak mampu, maka mereka gunakan cara laten istilahnya, yakni dengan mengambil orang-orang pintar dari kaum muslimin, anak-anak mudanya, kemudian dicuci otaknya dan disekolahkan dan didukung segala fasilitasnya, ya, dengan harapan ketika mereka kembali ke negeri-negeri Islam, ke negeri-negeri kaum muslimin, yakni di situ mereka berbuat seenaknya, merusak, menebarkan syubhat, menggoyahkan keimanan, melunturkan akidah yang benar dan lain sebagainya. Dan ini terjadi, maka perlu mereka dihadapi. Jangan terus kita semangat membongkar syubhat dan kepalsuan mereka, baik melalui ucapan, tulisan, khutbah, ceramah-ceramah dan yang lainnya, sehingga kaum muslimin terhindar dan terjaga daripada kejahatan mereka. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian yang kelima, yaitu jihad melawan orang-orang kafir, ya. Dan jihad ini dilakukan dengan mengangkat senjata, ya, yaitu dengan berperang dan terjun ke medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan umat ini untuk melakukan jihad fisabilillah, namun Allah mensyariatkannya dengan bertahap, ya. Ini yang perlu diketahui. Sebagaimana tadi dikatakan, di awalnya Nabi dan kaum muslimin di kota Makkah dilarang untuk berjihad, ya. Kemudian setelah itu diizinkan. Kemudian setelah itu mereka ditetapkan oleh Allah, diperintahkan, diwajibkan. Sebagaimana izin dari Allah dalam surat Al-Hajj ayat 39, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Ya. Jadi dalam bentuk izin, bukan perintah. Telah diizinkan berperang, kata Allah, bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka, ya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mewajibkan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, ya. Ya. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila sudah selesai habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja engkau jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat-tempat pengintaian jika mereka mau bertobat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat,
maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, ini sebagai artinya dalil dan bukti tentang kewajiban daripada jihad fisabilillah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Jadi itu macam daripada jihad, ada 5 tadi, ya. Maka setiap individu muslim dengan pengertian ini, maka dia dalam hidupnya senantiasa berada di dalam salah satu jenis jihad. Yakni seseorang memerangi hawa nafsunya. Orang yang hidup pasti memiliki hawa nafsu. Ya. Maka di situ dia terus-menerus selama hayat masih di kandung badan, dia akan terus berperang melawan hawa nafsunya. Ya. Sementara Allah Ta'ala menyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada kejelekan. Ya. Jadi adanya tarik-menarik antara diri kita dengan hawa nafsu kita. Ya. Sementara kita berharap hawa nafsu kita bimbing, ya, tapi hawa nafsu itu berusaha untuk mengajak kita kepada kejelekan. Ya. Sehingga terjadilah, ya, pertempuran atau peperangan. Ya, siapa yang kuat dan siapa yang menang nantinya. Nah, demikian pula terhadap syaitan. Selama ruh itu masih ada di dalam jasadnya manusia, sebagaimana syaitan, iblis la'anahullah, pernah bersumpah di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya demi kemuliaanmu dan keagunganmu, selama ruh mereka masih ada di dalam jasadnya, maka aku akan menyesatkan dia. Ya. Maka Allah menjawab, dan juga demi kemuliaanku dan keagunganku, selama mereka mau minta ampun kepadaku, maka aku akan beri ampunan. Ya. Nah, jadi demikian. Sehingga kita senantiasa berada dalam salah satu jihad. Ya. Sesuai dengan jenis-jenis jihad yang ada di dalam Islam ini tadi. Kemudian di sana ada hukum daripada hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga perlu diketahui oleh kaum muslimin agar kaum muslimin paham. Jadi tidak seenaknya melaksanakan sesuatu kemudian ini dikatakan sebagai jihad, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa para ulama membagi ada 2 macam daripada hukum berjihad itu. Yang pertama adalah fardu ain. Di sini wajib bagi setiap individu muslim yang memiliki kemampuan untuk berjihad. Hal ini berlaku dalam jihad ad-difa namanya. Dalam jihad yakni membela diri, membela negeri kaum muslimin, yaitu berperang untuk membela negeri kaum muslimin. Dan jihad difa ini terjadi dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila musuh dari kalangan orang-orang kafir telah mengepung negeri mereka, negeri kaum muslimin. Ya. Nah, maka pada kondisi seperti ini setiap individu muslim wajib, daripada penduduk negeri itu wajib untuk berperang, melakukan perlawanan, ya. Dalam rangka membela kehormatan kaum muslimin dan juga dalam rangka membela negerinya yang telah terkepung tersebut. Ya, ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, apabila penguasa meminta seseorang untuk keluar dalam rangka berjihad, ya, maka wajib hukumnya fardu ain bagi orang tersebut untuk berperang. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Hai orang yang beriman, apa yang menjadi sebab ketika dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tetap tinggal di rumahmu, ya. Nah, ini kondisi yang kedua. Jika ada permintaan dari penguasa, kalau penguasa mengatakan, ayo kamu berangkat untuk berperang, ya, menuju medan tempur melawan orang-orang kafir. Nah, kondisi yang ketiga, apabila perang telah berkecamuk, jadi sudah ada perang dan seseorang memiliki kekuatan, artinya memiliki kemampuan, ya, untuk melawan orang-orang kafir, maka tidak diperkenankan baginya untuk lari dari barisan. Ya, sudah terjadi pertempuran kemudian dia lari.
haram hukumnya, ya. Maka dia wajib berperang. Dalam hal ini Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburah illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah. Na'am. Wallahu wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah engkau membelakangi mereka dalam artian mundur. Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk melakukan siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Artinya tidak ada alasan yang dibenarkan dia lari dari medan pertempuran. Ini Allah katakan berarti yang demikian, ya, berarti dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, ya. Nah, jadi kesimpulannya, lari dari medan perang merupakan salah satu dosa besar, ya. Nah, jadi ini 3 kondisi yang menjadikan jihad itu fardu ain. Maka sekarang kita lihat kondisi kita. Kondisi yang ada ini, apakah salah satu daripada kondisi ini ada pada kita di masa kita ini, ya. Nah, adakah orang-orang kafir menyerang secara fisik, mengepung, ya? Adakah penguasa kita meminta untuk berjihad, ya? Nah, adakah tiba-tiba terjadi pertempuran antara orang kafir dengan orang-orang muslim, ya? Kalau tidak ada kondisi-kondisi ini maka tidak wajib. Lebih-lebih kalau yang diserang itu adalah kaum muslimin, ya. Yang diserang adalah kaum muslimin. Nah, itu sudah jelas laisa minal jihad albattah, ya. Jelas-jelas bukan jihad sama sekali, ya. Ini yang hukumnya fardu ain. Sementara hukum yang fardu kifayah, yaitu yang dinamakan atau disebut dengan jihadut thalab, yaitu memerangi orang-orang kafir di negeri-negeri mereka. Jadi misalkan negeri Australia, ya, mereka adalah negeri kufar, maka kaum muslimin mendatangi negeri tersebut, menawarkan kepada mereka Islam. Jika tidak mau, maka mereka diperangi. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, tentunya yang jihad seperti ini memiliki aturan-aturan yang ketat pula, persyaratan-persyaratan, yaitu dari sisi kekuatan, baik itu personil, ya, kemudian persenjataan, dan juga harus ada izin dari penguasa negerinya, ya. Nah, harus ada izin dari penguasa negerinya. Kalau tidak ada izin, maka tidak dibenarkan untuk melakukan jihad at-thalab ini tadi. Baik. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dan Allah mewajibkan kepada beliau untuk melakukan jihad, qitalul talab, beliau mengirim surat kepada para pembesar-pembesar dan raja-raja dan menyeru kepada Islam. Ya, beliau mengirim kepada Kisra, raja Persia, kepada Kaisar, raja Romawi, dan kepada raja-raja kafir yang lainnya. Jadi ada tahapan, ya, ada tahapan untuk memerangi mereka itu. Didakwai lebih dahulu, ya, dengan lisan, dengan surat, ya, diajak semuanya kepada Islam. Nah, maka jika mereka menolak, baru, ya, mereka diperangi. Sebagaimana di sini Rasulullah SAW senantiasa memesankan kepada sahabat-sahabat yang diutus dalam pasukan-pasukan rahasia, ya,
Beliau mengatakan, idza hasarta aduwaka minal musyrikin fad'uuhum ila Allah azza wa jalla fa in istajabu wa illa fasta'in billahi wa qatilhum. Jika kamu mengepung musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka ajaklah mereka kepada Allah lebih dahulu, ya. Ajaklah untuk mentauhidkan Allah. Jika mereka menjawab atau menyambut, berarti tidak ada peperangan. Kalau mereka tidak mau menyambut ajakan atau dakwah tersebut, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka, ya. Demikian pula ketika beliau menyerahkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyerang kampung Yahudi Khaybar, beliau memesankan, unfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun ni'am. Kata Nabi, perlahan-lahanlah engkau sampai engkau turun di pekarangan atau kampung mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan kabarkan kepada mereka tentang hak Allah yang ada di dalamnya. Maka demi Allah, sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seorang saja dengan sebab dirimu, hal itu lebih baik bagimu daripada unta betina yang merah. Ya. Nah, jadi kita memerangi orang-orang kafir bukan dalam rangka tamak atau menginginkan harta semata, ya, dan menginginkan negeri-negeri mereka, namun justru untuk kemaslahatan mereka sendiri. Beliau bersabda, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bihis salasil. Rabb kita heran dengan suatu kaum yang mereka digiring menuju surga dengan dirantai, ya. Nah, kita memerangi mereka pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri, ya. Untuk kemaslahatan mereka, yaitu apa? Di akhirat, mereka terselamatkan dari api neraka jahanam, yaitu diajak kepada Islam, ya, awalnya, ya, dan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka serta menyelamatkan mereka dari kekufuran dan kesyirikan. Dan dalam peperangan itu kita juga menanggung beban yang berat, luka, bahkan kematian. Semua itu untuk kemaslahatan manusia dan bukan karena ketamakan terhadap harta serta negeri-negeri yakni kufar itu tersebut. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini apa yang disebutkan daripada hukum-hukumnya, ya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Nah, kemudian yang perlu diketahui pula bahwa seruan berjihad merupakan kewenangan seorang imam atau penguasa negara. Itu yang berhak untuk menyerukan. Adapun imam-imam gadungan, ya, tahu imam gadungan, ya? Imam-imam gadungan, yaitu imam-imam yang diangkat oleh orang-orang yang berada di dalam kelompoknya, ya. Ini adalah imam palsu, imam gadungan, ya. Mereka bukan imam. Mereka bukan penguasa, ya, maka tidak berhak untuk ditaati ajakan dan seruannya, ya, terutama perkara yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama perkara yang berkaitan dengan nantinya tertumpahnya darah, harta dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga siapapun orangnya yang mengangkat dirinya sebagai imam sementara di negeri itu sudah ada penguasa yang harus ditaati, maka dia adalah imam bid'ah, ya, imam bid'ah. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila ada seorang imam yang sudah dibaiat, kemudian ada muncul orang yang lainnya lagi, ya, mengaku sebagai imam, maka bunuhlah yang lain tersebut, ya. Diperintahkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini untuk urusan mengajak berjihad jalan Allah itu adalah kewenangan seorang penguasa, ya. Yang memerintahkan untuk berperang serta mengatur peperangan adalah penguasa kaum muslimin. Termasuk kewenangan seorang penguasa ialah menegakkan jihad dan mengatur pasukan serta mengatur pasukan-pasukan rahasia, baik dia sendiri yang memimpinnya
atau diwakilkan kepada seorang yang lain. Oleh karena itu jihad merupakan kewenangan seorang imam. Ya. Nah, dan tidak diperkenankan bagi kaum muslimin untuk berperang tanpa izin dari seorang penguasa, kecuali dalam suatu keadaan, yaitu apabila musuh telah menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Ya. Kalau sudah musuh masuk kampung muslimin dan kaum muslimin sudah diserang, dibunuh dan lain sebagainya, maka tidak menunggu izin untuk melawannya. Ya. Tidak menunggu izin untuk melawannya. Tapi kalau kaum muslimin mau melakukan penyerangan atau berjihad, itu harus dengan izin dari seorang penguasa. Ya. Dalam keadaan seperti ini mereka kaum muslimin melawannya dengan berperang tanpa membutuhkan izin penguasa, karena ini dalam rangka menolak bahaya yang datang dengan tiba-tiba. Ya. Ini yang disebutkan dalam agama kita, maka hendaknya semua perkara ini kita perhatikan, ya, agar kita selamat dan tidak dengan seenaknya, ya, nyawa ini kita buang begitu saja, atau darah ini kita tumpahkan begitu saja, atau juga darah-darah kaum muslimin, ya, yang tidak berdosa kita tumpahkan dengan seenaknya. Demikian pula nyawa-nyawa mereka, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun orangnya yang menumpahkan darah kaum muslimin, dia pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menumpahkan dengan cara yang tidak benar, dia pasti akan mendapati hukumnya, ya, dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang terbunuh dengan cara yang tidak benar, ya, mereka pasti akan meminta kepada Allah, ya Allah sal, ya Allah tanyakan kepada dia, kenapa kok saya dibunuh, kenapa kok darah saya ditumpahkan dan lain sebagainya. Nah, maka mereka tidak akan bisa mampu dan menjawab, kecuali mereka harus, ya, mendapati hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada hari ini tentang perkara-perkara, ya, yakni yang berkaitan dengan kaum Khawarij, ya, dan apa yang terjadi, dan sepertinya yakni perkara-perkara ini tidak akan berhenti sampai di sini, ya, dari hari ke hari, bukan makin artinya ringan apa yang dimunculkan oleh mereka tersebut, tapi makin hari makin besar, ya, seperti peledakan yang dilakukan di dalam masjid. Nah, ya. Nah, demikian pula di negeri yang lain, yakni masjid yang di situ penguasanya sedang melakukan sholat Jumat diroket, ya, sehingga puluhan orang tewas, bahkan penguasanya pun juga terluka berat, ya. Nah, ini semua syariat Allah berarti telah diinjak-injak di situ, ya. Syariat Allah berarti telah diinjak-injak oleh kepentingan hawa nafsu sebagian orang, ya, yakni orang-orang yang menggerakkan gerakan tersebut. Mereka memiliki kepentingan untuk supaya raja penguasanya jatuh, kemudian mereka mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya, dan mereka tidak peduli. Demi mencapai apa yang mereka inginkan, mereka gunakan segala cara. Kalau perlu manusia itu mati, ya, yang penting apa yang mereka inginkan tercapai, ya. Nah, demikian pula, yakni anak-anak muda di masa ini yang mereka terpengaruh dengan gerakan-gerakan tersebut, mereka tertipu dengan angan-angan ingin menjadi, ya, pengantin di surga, ya. Nah, padahal larinya yang demikian itu bukan ke surga, tetapi ke neraka jahanam, waliyadzubillah, ya, membunuh dirinya, ya, yakni membunuh dirinya. Ini adalah dosa besar, ya, dan orang yang membunuh dirinya, dia akan disiksa oleh Allah dengan alat apa yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Kalau dia dengan membunuh dirinya dengan bom, maka nanti di jahanam dikasih bom, ya, meledak mati lagi, meledak mati lagi, terus seperti itu, ya, ila yasha Allah. Nah, demikian pula barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, minum racun, maka dia pun sebagaimana Rasulullah menjelaskan akan diazab oleh Allah dengan cara seperti itu,
minum racun terus, mati hidup terus seperti itu. Waliyadzubillah. Dan syariat-syariat Allah yang saya katakan tadi diinjak-injak, yaitu tentang apa yang berkaitan dengan masjid dan adab-adabnya, ya. yakni alhamdulillah para ulama langsung memberikan bantahan, ya, dalam ceramah yang sangat bagus. Syekh Muhammad Al-Imam beliau mengatakan hurmatul masajid wa hurmatu ahliha, ya, kehormatan, kemuliaan masjid-masjid Allah dan juga kemuliaan orang-orang yang ada di dalam masjid. Nah, ya, jadi satu poin mereka sudah betul-betul syariat Allah diinjak-injak. Kemudian poin yang lainnya masalah darah, ya, masalah tindakan mereka menentang penguasa dan lain sebagainya. Artinya dari satu kemaksiatan muncul kemaksiatan yang lainnya, artinya bertumbuk-tumbuk kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga semua itu menjadikan perkaranya menjadi makin besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jika ada benarnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah dan keliru dalam penyampaian ini semua datangnya dari saya pribadi dan syaitan, dan saya mohon ampun serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terpenting apa yang berkaitan dengan masalah-masalah ini hendaknya kita lebih berhati-hati, ya, di dalam baik berbicara secara lisan ataupun terutama secara tulisan, yang bisa jadi nanti dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyerang kita sendiri, ya, seperti apa yang ada, artinya perkara-perkara yang berkaitan dengan terorisme, ya, jangan sampai artinya kita berbicara tanpa ilmu, ya, dalam hal ini berbicara tanpa ilmu yang akibatnya akan menimbulkan kecerobohan sehingga nantinya menuduh mungkin kelompok-kelompok, yakni apakah organisasi-organisasi, ya, yang nantinya mereka tidak terima dengan tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga perlu berhati-hati dalam masalah ini. Nah, walaupun terkadang apa yang ada daripada pemikiran-pemikiran yang ada pada sebagian orang atau sebagian kelompok, ya, daripada pemikiran Khawarij. Nah, itu pun kita di dalam menjelaskan dan menyampaikan permasalahannya harus dengan penjelasan yang jelas, gamblang, terperinci, dan didasari dengan dalil-dalil, dan jangan sepotong-sepotong, karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan fitnah, ya, dan bahaya untuk diri kita sendiri dan juga untuk dakwah Ahlus Sunnah itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu sebagai apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya. Ya, di sini ada pertanyaan yang keluar dari topik pembahasan. Apakah dalam mazhab Imam Syafi'i meniatkan salat dengan ucapan usolli? Nah, yang jelas bahwa melafadzkan niat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa at-talaffuz bin niyah bid'atun wa dhalalah. Melafadzkan niat, ya, itu merupakan perkara bid'ah dan merupakan kesesatan. Jadi tidak ada perbuatan atau amalan ini. Sementara niat itu tempatnya dalam hati dan tidak perlu dilafadzkan, dan tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah benar Imam Syafi'i di salat subuh membaca doa kunut? Allah Ta'ala alam. Yang ada bahwa sebagian daripada pengikut-pengikut mereka, jadi bukan Imam Syafi'inya, tapi Asy-Syafi'iyah, ya, pengikut-pengikutnya yang menyuarakan tentang perkara ini. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berjalan seperti apa yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala,
apa yang ada di dalam sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya dan tabi'in. Naam, dan ini juga bisa dicek di dalam buku-buku beliau, ya, bahwa apa yang disandarkan kepada beliau daripada amalan-amalan yang saat ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu banyak, ya, tidak sesuai dengan beliaunya sendiri, ya. Mungkin itu dari kitab-kitabnya pengikut-pengikut mazhabnya, ya, pengikut mazhab Syafi'iyah, ya, bukan dari Imam Syafi'inya langsung. Apakah sifat 20 datangnya dari Imam Syafi'i dan apakah sifat itu benar? Ya. Tentang pembatasan sifat Allah 20 ini bukan dari Imam Syafi'i. Jadi yang pertama muncul dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mana Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia di akhir hayatnya dia kembali kepada jalan sunnah, ya, dan membantah semua pemikiran-pemikirannya yang sebelumnya, yang mana beliau di awal-awal kehidupannya beliau itu dibina oleh suami ibunya, ya, jadi bapak angkatnya, bapak dirinya, ya, yang mana beliau dibina dan dididik di atas, pertamanya di atas pemahaman Mu'tazilah, yaitu pemahaman rasionalis yang mengedepankan akal dan menyingkirkan dalil. Jika akal bertabrakan dengan dalil, maka akal yang digunakan, dalil dibuang ke tong sampah. Ya, ini Mu'tazilah. Nah, beliau selama 40 tahun berada dalam pemikiran Mu'tazilah itu. Kemudian Allah takdirkan beliau lepas dari pemahaman Mu'tazilah, tapi masih saja terjerumus ke dalam pembatasan nama dan sifat Allah, yakni dia gariskan bahwa Allah Ta'ala itu hanya memiliki, ya, 7 sifat saja, ya, 7 nama dan 7 sifat, yang akhirnya, ini dikatakan atau disandarkan keyakinan ini dengan keyakinan Asy'ariyah, ya. Nah, sementara yang 13 itu dari Al-Maturidiyah, ya, Al-Maturidiyah. Kemudian digabungkan oleh orang-orang belakangan, ya, 7 dengan 13 jadi 20, dan diglobalkan atau disimpulkan bahwa ini adalah akidah Asy'ariyah, ya. Nah, padahal tidak. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hanya membataskan 7 sifat, sementara yang 13 dari Al-Maturidiyah. Nah, kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Allah takdirkan mendapatkan hidayah kembali kepada salaf, ya. Kemudian beliau membantah, membuat tulisan pertama, beliau mengumumkan taubatnya daripada pemikiran Mu'tazilah, ya. Beliau berdiri di atas mimbar dan beliau menyatakan berlepas dirinya. Kata dia, seperti bahwa aku berlepas diri dari pemikiran itu seperti aku melepaskan baju ini, kata dia. Ya, dia buka bajunya dan dia lemparkan. Jadi total, ya, sebagaimana diterangkan dalam kitab beliau dan kitab-kitab ulama yang lain. Nah, kemudian setelah itu beliau membuat tulisan, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salaf. Dia tulis dan beliau bantah semua pemikiran-pemikiran yang dulu dia berada di atasnya. Nah, sehingga jadilah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah imam Sunni Salafi, ya, dan banyak para ulama yang membela beliau, ya, tentang kitab beliau Al-Ibanah, kemudian kitab beliau Maqalat Islamiyah, artinya banyak yang menerangkan manhaj dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau tulis. Jadi sifat 20 bukan dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Dan ini sifat yang tidak dibenarkan, ya. Pembatasan nama dan sifat Allah hanya 20 ini tidak dibenarkan, dan ini perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah yang perlu ditinggalkan. Sementara kalau kita ingin mengetahui nama dan sifat Allah, hendaknya kita merujuk kepada Al-Qur'an was sunnah, ya. Apa yang dijelaskan oleh Allah sendiri, ya, di dalam Al-Qur'an tentang nama-nama dan sifatnya,
Demikian pula apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Fa insyaallah jika kita benar cara mengambil ya sumber ya daripada dalil-dalilnya, insyaallah kita akan makin kenal dengan Allah ya dan makin benar pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengambil dari jalan yang lain, dari selain Al-Qur'an dan Sunnah, daripada pemikiran-pemikiran manusia, maka kita makin terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan, wal iyadu billah. Baik. Wallahu taala alam. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.